Hai, terima kasih sudah klik video ini. Kalau nonton anime Jepang itu sudah biasa ya kan? Nah, yang luar biasa itu nonton anime versi barat, tapi gayanya nggak ke barat-baratan. Ya biar nggak bosen gitu nonton anime Jepang yang gitu-gitu aja. Terlebih nih adaptasi anime dari komik barat tuh jarang banget ya kan? Apalagi adaptasi dari komik Marvel. Ya kayak agak sulit gitu ngubah karakter yang udah mendok superhero barat jadi style anime Jepang. Tapi nih kalau berhasil dibikin pastinya anime tersebut bakalan laku keras seperti yang terjadi kepada beberapa anime berikut ini. Nggak usah banyak bacot, inilah 6 rekomendasi anime yang tampilkan kisah dari para karakter Marvel. 6. Wolverine. Kalian tahu nggak sih kalau Wolverine sebenarnya pernah tinggal di Jepang. Selain itu, dia juga punya keluarga dan pacar yang tinggal di Jepang. Nah, menariknya, di tahun 2011, Wolverine juga pernah dibuatkan anime solonya dengan total 12 episode dan digarap oleh studio Madhouse. Anime ini menceritakan tentang Wolverine yang mencari pacarnya yang menghilang di Tokyo. Di sana, dia dipertemukan dengan seorang yang berpengaruh bernama Shingen yang ternyata terobsesi dengan keabadian Logan. Tentu saja, dalam anime ini, kita bisa melihat bagaimana Wolverine beraksi menggunakan cakarnya untuk melindungi keadilan. 5. X-Men. Nggak nyangka nih setelah Wolverine banyak yang nonton, X-Men pun ikutan dibuat pada tahun yang sama. Mungkin ya X-Men masih nyimpan banyak daya tarik yang besar, maka Madhouse kembali mengadaptasi komik Marvel tersebut hingga jadi 12 episode. Dalam anime X-Men, mereka ditugaskan untuk pergi ke Jepang dan Charles Xavier meminta para X-Men untuk mengejar seorang mutan yang diculik bernama Hisako. Dan setelah mendapat jawaban atas siapa penculiknya, X-Men menyadari bahwa penculik Hisako adalah sekte yang haus akan kekuasaan. Dalam anime ini, kita bisa melihat beberapa anggota X-Men inti seperti Wolverine, Cyclops, Beast, Charles Xavier, Jean, dan lainnya bertempur melawan sekte sesat tersebut. 4. Blade. Kalau dulu nih ya, mungkin ada banyak film tentang vampir, apalagi di tahun 2011. Tahun-tahun dengan konsep yang isinya kebanyakan ngebahas vampir. Tapi kalau diperhatikan nih, ciri khas vampir tuh kayaknya identik dengan Jepang ya, bener gak sih? Nah, karena itulah Marvel juga ngebuat pemburu vampir paling ikonik yang bernama Blade. Sampai-sampai nih Madhouse kembali tertarik dan ngebuat animenya dengan total 12 episode. Dalam anime Blade, dia diceritakan pergi ke Jepang untuk melakukan misi penting yaitu melacak keberadaan Deacon Frost. Yap, Blade berencana membalaskan dendamnya kepada Frost karena dia adalah sosok yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Tetapi sebelum bertemu Frost, Blade harus menghabisi anak buahnya, sebuah organisasi vampir dan antek-anteknya. Meski menawarkan animasi yang keren, tetapi banyak penonton yang kecewa dengan anime ini. Ayo loh, kenapa nih? Kenapa bisa gitu loh? Tonton aja kalau mau tahu. 3. Marvel Future Avengers. Banyak yang bilang sih ini adalah anime Marvel yang paling populer pada masanya. Jadi, pada tahun 2017, ketika film Avengers tengah booming-boomingnya, nah anime Marvel Future Avengers juga tayang pada saat itu. Digarap oleh studio Madhouse, anime ini ternyata mampu naik puncak hingga banyak fans MCU yang membicarakannya. Mungkin karena ceritanya yang gak ada kaitannya dengan film ataupun series lainnya, jadi dapat clue tersendiri gitu. Nah, dari sekian banyak adaptasi anime, cuma Marvel Future Avengers yang mendapatkan season 2 dengan total 26 episode di musim pertama dan 13 episode di musim kedua. Animenya sendiri bercerita tentang sekelompok anak yang dipilih menjadi anggota Future Avenger setelah mereka memperlihatkan kemampuan supernya. Di bawah bimbingan Iron Man, Captain America, Hulk, dan Thor, mereka belajar mengendalikan kekuatan dan bertarung. Mereka pun harus berhadapan dengan musuh-musuh kuat seperti Red Skull, Loki, dan Ultron. 2. Marvel This War The Avengers. Kalian tahu nggak sih kalau Avengers juga pernah dapat jatah tampil di anime loh. Yap, mereka beneran jadi anime, nggak kayak lu yang cuman bisa ngehalu doang. Nah, animenya tuh berjudul Marvel This War The Avengers. Premis animenya sendiri tuh mirip seperti Marvel Future Avengers, di mana sekelompok remaja berhasil menemukan beberapa disk yang berisi pahlawan dan villain. Kocaknya nih, ternyata Loki lah yang memenjarakan mereka semua di sebuah disk. Tapi nih ya, belum aja dia tuh berhasil mengambil alih dunia, si bocil-bocil ini malah ngebebasin Avengers. Setelah bebas, Avengers pun berupaya untuk menghentikan Loki, dan rencana jahatnya gagal total.
Anime ini dirilis pada tahun 2014, dikerjakan oleh studio Toei Animation dengan total 51 episode. Satu, Iron Man. Pasti kalian mikir nih, kok kebanyakan adaptasi animenya dibuat oleh studio Madhouse? Ya kan? Ya karena di tahun 2010 sampai 2011 Marvel Anime sama Madhouse sedang berkolaborasi untuk ngebuat anime dari karakter superhero mereka. Untuk cerita perdananya di musim fall 2010, anime yang hadir pertama kali adalah Iron Man. Untuk total episodenya sendiri berjumlah 12 episode. Anime ini menceritakan Tony Stark mengunjungi Jepang, tetapi perjalanan bisnisnya terhenti setelah sebuah organisasi mecha bernama Zodiac mulai mengusik kehidupan dan usahanya. Di sanalah Tony Stark berusaha untuk menyelamatkan hidupnya dan perusahaannya. Selain menampilkan Iron Man, animenya juga menampilkan karakter Marvel lainnya seperti Wolverine. Namun Wolverine tuh hanya tampil jadi cameo singkat gitu. Dan meski anime ini hampir rilis berbarengan dengan film Iron Man 2, tetapi keduanya tidak memiliki kaitan dan sama-sama viral. Ya, itulah 6 rekomendasi anime dari komik Marvel yang bisa kalian coba icip-icip jika kalian bosan dengan cerita anime Jepang yang gitu-gitu aja. Oke, sampai ketemu di next rekomendasi.